Sebanyak 10 benda pusaka peninggalan leluhur diarak keliling permukiman oleh warga Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kirab budaya ini sengaja digelar pada Sabtu siang, guna menumbuhkan rasa cinta generasi muda terhadap sejarah lokal. Usai diarak, seluruh pusaka ini kemudian dibawa ke pendopo desa untuk menjalani ritual jamasan. Bagi masyarakat kawasan yang dibeken dengan sebutan negeri ngatas angin ini, jamasan bukan sebatas membersihkan fisik senjata kuno, tetapi simbol pembersihan batin manusia dari segala sifat buruk. Aktivis Tosan Aji, Nino Trunojoyo menegaskan, ritual ini memiliki esensi yang jauh lebih dalam ketimbang sekedar mencuci barang antik. Pusaka atau jamasan pusaka yang dilakukan pagi hari ini adalah bentuk atau salah satu upaya masyarakat wilayah Desa Ngetos atau dengan populer dengan disebut wilayah ngatas angin. Nah, karena dengan adanya jamasan ini maka juga bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar agar kembali mengenal sejarah dan akar budayanya, bahwa para leluhur yang dulu pernah berdiam di wilayah ini adalah leluhur-leluhur empu yang memang mewarnai kancah sejarah berdirinya Nusantara atau Indonesia sampai saat ini. Untuk setahu saya, untuk bilah formal yang memang menjadi pusaka wilayah Ngetos sementara masih baru 10, namun ada beberapa pusaka yang ditemukan atau artefak terkait kesejarahan empu yang ada di Ngetos juga sangat banyak sekali ada di sini. Untuk setahu saya, Empu Punjul atau Empu Kriyosono atau Empu Josono dan putra wayahnya itu populer sekali membabar pusaka berdapur leres atau lurus dengan dapur brojol atau sepukal, tilam sari, tilam pupeh atau tilam putih, tilam petak, dan beberapa prototipe dapur jala. Seharusnya memang demikian, karena kalau kita berbicara tentang konteks benang merah sejarah, di Ngetos sendiri ini sebelum kerajaan Mataram Islam berdiri memang sudah ada tempat seperti Kasaiwan, Kadewa Guruan, lalu ada Kanjur Gusalian yang sebagai sekolah para empu. Jadi artefak terkait yang berhubungan dengan Tosan Aji memang banyak sekali ditemukan di wilayah ini. Untuk pelaksanaan acaranya sampai dengan selesai, sampai semua bilah dipastikan bersih dan secara esoterinya juga bersih kembali. Prosesi jamasan sendiri secara harfiahnya adalah pembersihan, namun perbedaan penjamasan dan pencucian adalah ketika kita mencuci pusaka itu adalah membersihkan noda atau kotoran yang menjadi pengotor di bilah keris atau pusaka, sedangkan prosesi jamasan itu adalah acara formal yang di sana terkandung nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh leluhur kita, bahwa tidak hanya bendanya yang harus dicuci atau dibersihkan, namun lebih tepatnya menjaga unsur esoteri atau kesucian atau makna filosofis yang terkandung dalam bilah itu sendiri, sehingga dapat dipelajari dan dapat diterapkan pada kehidupan agar manusia itu senantiasa bersih lahir dan batin. Sementara itu, budayawan Nganjuk, Aris Trio Effendi memaparkan, sebutkan ngatas angin pada kawasan Ngetos bukanlah lingkup nama semata, melainkan sebuah warisan beradaban leluhur yang memiliki arti spiritual dan falsafah hidup yang cukup tinggi, terutama kaitannya dengan tingkatan kebatinan manusia. Jadi gini, sejarah Desa Ngetos yang berkaitan dengan disebut sebagai negeri ngatas angin memang cukup panjang. Jadi era Mataram kuno memang di sini sudah ada peradaban cukup tua dan cukup banyak peninggalan terkait sejarah era klasik Hindu Buddha. Salah satunya era Mataram kuno itu ada namanya Pu Tajung atau Mahaguru yang pernah di sini yang namanya juga Pu. Nah, ketika era kerajaan setelahnya itu terkenal dengan ada namanya Empu Punjul. Nah, Empu Punjul inilah yang nanti akan meneruskan para empu-empu yang ada di Ngetos, khususnya di Ngetos sendiri itu dengan terkenalnya wilayah Ngetos itu dengan arti filosofi Ngetos inget-inget lan atos-atos, inget-inget karo sing urip, atau kita jangan lupa dengan Sang Pencipta, hati-hati kita hidup di dunia. Itu filosofi dari Ngetos sendiri. Ngetos sendiri itu juga diambil dari nama ngatas angin. Ngatas itu tinggi, angin itu sesuatu yang nggak bisa diraba tapi bisa dirasa.
Dan wilayah sini memang cukup tinggi, wilayahnya dataran tinggi, dan keilmuan pada orang tokoh-tokoh dulu itu memang tinggi-tinggi, dan banyak sekali masyarakat dulu itu memang di sini dikenal akhirnya dengan adanya tokoh-tokoh yang berilmu tinggi, mau keagamaan maupun ilmu yang lain. Akhirnya Ngetos itu dikenal dengan negeri Ngatasangen. Negeri itu wilayah yang istimewa. Melalui pagelaran budaya tahun ini, masyarakat diharapkan mampu memetik pelajaran spiritual serta terus melestarikan adat istiadat warisan leluhur. Dari Nganjuk, Siti Nurkhalifah melaporkan.